Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Satu musola dan satu rumah garin di Solo habis terbakar. Residivis pencurian di Padang diringkus polisi. Keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Solo dipercepat dari jadwal. Sebuah musalah dan satu unit rumah garin di daerah Kota Baru, Kabupaten Solo, Jumat pagi pekan lalu, habis terbakar. Puluhan warga bersama petugas pemadam kebakaran dan petugas BPBD setempat bahu-membahu memadamkan api. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 10 pagi, saat musalah dan rumah garin tengah kosong. Tak diketahui penyebab dan asal api. Namun, si jago merah dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh barang-barang yang ada di kedua bangunan yang berdekatan tersebut. 4 mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Solo dan 1 unit dari Kota Solo tiba di lokasi. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Terbakar ini 1 unit rumah garin sama 1 unit musola. Ada laporan dari warga kebakaran sekitar jam 10. Kemudian langsung direspon oleh unit damkar Kota Baru. Kita turunkan 3 unit, itu dari Arosuka sama Kota Baru sama Sumani, dan dibantu 1 unit damkar Kota Solo. Tidak ada yang dapat diselamatkan. Kemudian yang di rumah garin mungkin juga tidak ada yang dapat diselamatkan. Tarnos melihat apinya sekitar jam berapa tadi, Pak? Kejadiannya? 1 jam yang lewat. 1 jam yang lewat? Ya, Pak. Sekitar jam 10-an? Ya, Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dan kerugian yang dialami. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Namun, warga kehilangan tempat ibadah berjamaah. Dari Solo, Garnadi melaporkan. ...500 kepala keluarga di Kelurahan Batang Harau, Kecamatan Padang Selatan, Pusat Kota Padang, alami krisis air bersih. Ini terjadi akibat kemarau panjang, sehingga mata air yang biasa mengalirkan air bersih ke rumah-rumah kini kekeringan. Agar kesulitan warga sedikit teratasi, pemerintah Kota Padang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyalurkan air bersih ke daerah yang terdampak. Seperti Jumat petang, 1 unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter menyalurkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih sudah dialami warga selama 2 minggu terakhir. Menurut Mira, salah seorang warga Batang Harau, sumber air bersih di puncak Bukit Gado-Gado kekeringan. Masuk 2 minggu lebih dari bukit, dari gunung. Waktu kering kita ngambil di bawah, angkat. Dari Pangalangan? Dari dekat masjid, angkat sama jerigen ke sini. Beli galon cuma untuk minum. Saat ini yang baru melapor baru 1 tuh di Kelurahan Seberang Kubayan, Batang Harau, Kecamatan Padang Selatan. Siapan kita, Pemko Padang sudah melakukan kesiapsiagaan untuk menghadapi El Nino sebulan lalu. Instruksi dari Bapak Sekda, yang mana untuk pemenuhan air bersih buat masyarakat Kota Padang harus kita utamakan. Kita usahakan, kita optimalkan semampu mungkin untuk besok, paling enggak kita target kita 3-2 lah sehari untuk masyarakat Kota Padang. Kemarau dan cuaca panas yang tengah melanda saat ini merupakan dampak dari fenomena El Nino yang membuat curah hujan berkurang drastis. Meski sesekali terjadi hujan, namun intensitasnya tergolong rendah dan belum cukup mengatasi persoalan kekeringan yang terjadi. Alfi melaporkan dari Padang. Dalam 2 minggu terakhir, gas LPG 3 kg langka di Kota Bukit Tinggi. Warga kesulitan mendapatkannya. Jikapun ada, harganya selangit.
mencapai Rp40.000 per tabung. Mengantisipasi hal tersebut, Pertamina melakukan operasi pasar di pangkalan dengan harga Rp17.000 per tabung. Seperti yang terlihat di daerah Sarojo, Jumat siang pekan lalu. Namun minimnya sosialisasi dan informasi, sejumlah warga tidak dapat membeli karena operasi pasar hanya diperuntukkan bagi warga di kelurahan sekitar dengan memperlihatkan KTP dan kartu keluarga sebagai bukti. Seperti yang dirasakan warga Kelurahan Sapiran yang tidak dapat membeli karena bukan warga Aur Tajungkang Tengah Sawah, tempat pangkalan melakukan operasi pasar. Bu, dari mana? Dia sama Kodim, Bu. Anak tu tolonglah. Bawa jual awak masak. Anak tu saya pagi nanti awak masak. Udah berapa hari cari gas, Bu? Dah 3 hari mana cari gas. Ada sebuah beberapa tahun lah. Sejak batang gas lekan masih cari nak tu dapet. Tolonglah cik itu untuk masak. Menurut pemilik pangkalan, kelangkaan terjadi karena pasokan dari Pertamina berkurang 50% dari biasanya dengan alasan pemerataan. Semula, Pertamina memasok 280 tabung. Kini hanya 140 tabung saja. Yang jelas DO berkurang ya, karena biasanya kita ada sekitar 281 kali masuk. Jadi sekarang karena pemerataan kepada seluruh kelurahan, dibuka pangkalan yang di mana kelurahan yang belum ada pangkalannya. Makanya kita dipecah menjadi berkurang dia. Biasanya volumenya 280, sekarang jadi 140 karena kita berbagi gitu. Langkanya gas LPG 3 kg meresahkan warga dari kelompok ekonomi rendah karena harus mencari dan membelinya dengan harga tinggi. Seperti yang dirasakan Dewi, pedagang makanan di Jalan Soekarno-Hatta ini. Ia harus mencari gas keluar Bukit Tinggi dengan harga Rp25.000 per tabung. Sekitar 3-4 hari ini. Ya, ibaratnya kita biasanya cepat keluar. Ya, kemana-mana cari gas sampai ke Tanjung Alam, sampai ke Kota Baru. Harganya? Harganya kalau di Kota Baru kemarin harga 25, itu kita dapat beli 1. Untuk jualan kita dinaikkan atau gimana? Oh enggak, sementara kita tetap, karena nanti kan kalau kita naikkan harga, harganya pada lain. Di beberapa pangkalan, warga berdesak-desakan di bawah terik matahari untuk mendapatkan gas melon saat operasi pasar berlangsung. Bahkan banyak di antara mereka terpaksa pulang dengan tangan kosong karena keterbatasan kuota. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Lebih kurang 150 hektar sawah di Indrapura Tengah, Kecamatan Airpura, Pesisir Selatan, kini sudah bisa teraliri air dengan baik. Selama 2 tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah memperbaiki aliran irigasi tersier di daerah tersebut. Dampaknya, petani kini bisa bercocok tanam sesuai jadwal, tanpa kesulitan mendapatkan air. Menurut petani, sebelumnya mereka kesulitan mengairi sawah karena aliran irigasi yang rusak, sehingga untuk mendapatkan air, petani sering berebut dengan petani lain, bahkan sampai menimbulkan keributan. Selain itu, banyak juga petani yang mengalihfungsikan sawah mereka menjadi ladang jagung atau cabai. Tak sedikit juga yang menelantarkan sawah mereka karena tak bisa diolah. Untuk Indrapura Tengah, tahun ini mendapatkan bantuan pembangunan irigasi sepanjang 1.600 meter di 4 lokasi. Sedangkan tahun lalu, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Lima telah menyalurkan bantuan irigasi sepanjang 800 meter di daerah ini. Kami para petani-petani dengan gampangnya mengambilkan air untuk disalurkan kepada sawah-sawah kami, yang mana selama ini sebelum ada renovasi PTKI kami ini, kami atas petani-petani ini sering ribut untuk mengambilkan air ini. Alhamdulillah dengan
dengan sudah terlaksanakan program P3I ini, kami para petani kami ya tidak ada keribut-ributan lagi. Karena irigasinya telah diperbaiki, para petani yang sebelumnya berladang kini kembali menanam padi. Daerah ini merupakan salah satu sentra penghasil padi di pesisir selatan karena masih memiliki lahan pertanian yang luas. Alhamdulillah manfaatnya luar biasa, yang selama ini berapa ratus hektar persawahan yang ada di Indrapura, Kecamatan Panjusoal dan Airpura yang tidak teraliri oleh air, di mana yang selama ini alih fungsi lahan dari padi ke jagung, sekarang semua masyarakat petani sudah sepakat untuk bercocok tanam ke padi. Tahun 2022 dan 2023, pemerintah pusat menyalurkan bantuan perbaikan irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A di pesisir selatan sepanjang 6.000 meter. Namun jumlah tersebut masih sangat minim dibanding kebutuhan sawah yang seluasnya mencapai 74.000 hektar. Arsyad Kusnadi melaporkan dari pesisir selatan.